Itu soal yang kedua. Fokus. Pertanyaan yang pertama, di manakah makhraj atau tempat keluarnya huruf shad, dan telitilah sifat-sifatnya sertakan setiap jawaban dengan dalil-dalil. Shad, ujung lidah sejajar dengan gigi seri bawah suruh. Wasofiru mustaqim min huamin fawqisana yasufla. Sifatnya hams. Dalilnya mahmusuha fahad tahu syakhsan sakat. Rohwah. Ya, terus dalilnya mahmum mukhalafah dari dalil syiddah wa tawassul. Dalilnya syadiduha mahmum mukhalafah dari dalil syadiduha labdun ajduqatin bakat syadiduha labdu ajduqatin bakat wa bainahuma rihmil wa syadid wa bainahum syadidil umar. Isti'la dalilnya wasabun ulin khusotun kil hasar. Ya tebak dalilnya itbak artinya tertutup aurat tengah lidah. Dalilnya wasofu nudum sofuun mutbaqoh ismat. Dalilnya mahmum mukhalafah dari dalil wa faramilunya hurufun mutlaqah. Sofir dalilnya sofiruha sodun wa zayyun sin. Sofir artinya apa? Suara yang menyerupai sesuatu. Pertanyaan kedua, bagaimana menurut Anda agar apabila Anda sebagai guru tajwid, bagaimana cara mengajarkan ilmu tajwid agar bisa menyenangkan, tidak membosankan? Silahkan dikasih waktu 5 menit. Ada sesi tanya jawab, terus ada memberikan soal-soal yang emang pernah yang udah dijelaskan. Tanya jawab ya. Terus menerangkan dengan cara yang sejelas-jelasnya. Terus baru 1 menit, 4 menit lagi. Ya harus berpikir. Menjelaskannya dengan secara perlahan. Jelas. Terus ada trik yang lain misalnya apa? Kalau misalkan ada yang ngantuk diberdiriin. Ngantuk apa? Diceburin. Diberdiriin. Apa diceburin? Siap ya ceburin.
Diriin. Berdiriin, dudukin, berdiri, dudukin. Kalau ada yang misalkan nggak paham pas belajar, disuruh bertanya kepada teman. Kira-kira kalau kayak gitu senang atau biasa aja? Ada yang kalau Supaya ceria, senang, nggak bosan. Pengalamannya gimana sih kalau pengen diajar supaya senang tuh gimana sih? Tadi tanya jawab. terus Ya, cukup? Cukup. Kalau cukup lanjut nih pertanyaan ketiga. Cukup ya, cukup. Lanjut pertanyaan ketiga. Di dalam tata cara membaca huruf roh di kitab Jazariyah ada yang wajib tafkhim atau selalu dibaca tepat. Huruf roh selalu dibaca tepat atau disebut dengan tafkhim. Sebutkan pembagiannya secara lengkap serta contoh-contohnya. Silakan. tafhim dibaca tafhim Roh ro selalu dibaca tafkhim. ro berharokat patah. Ada berapa dulu? Ada 10. Berapa? 10. 10. Satu. Ro berharokat patah. Contohnya nasoro. Ro berharokat ro berharokat sukun sebelumnya Harokat sukun nggak ada. Nggak ada harokat sukun. Kata Syekh Hendrik Usir itu berbeda. Harokat sama sukun itu berbeda. Sukun aja, nggak boleh jangan harokat sukun. Ro sukun sebelumnya huruf berharokat fathah. Fathah bukan fathah. Akbar. Ro harokat sukun sebelumnya huruf yang berharokat sukun. Harokat sukun. Ro sukun sebelumnya fathah. Fathah. Ro. Contoh. Wal asr. Ro sukun. Yang berapa nih? Yang berapa sekarang? Yang keempat. Terus? Ro sukun sebelumnya hamzah alif mad dan sebelumnya fathah. Isyar. Terus? Ro 5. Ro domah, ro berharokat domah. Rubama. Terus? Ro sukun sebelumnya domah. Ro sukun sebelumnya domah. Contohnya? Apa? Kubur. Rosukun sebelumnya doma. Kubur gitu. Kan tulisan kubur. Oh, barok gitu. Terus lanjut. Rosukun sebelumnya sukun sebelumnya domah. Contoh? Kufur yang pertama tadi. Yang sebelum itu contohnya. Contoh yang ini apa?
Ro sukun sebelum koma berarti Kufur. Ro sukun sebelumnya doma. Kufur. Terus sukunnya 2 au sukun Ro sukun sebelumnya waw mad, au mad. sebelumnya doma. Contoh Tijaratal Kubur. lan tabur. Terus Ro sukun sebelumnya mad alif alif hamzah alif ro sukun sebelumnya hamzah asli arid apa? asli Asli. palsu Palsu contohnya. limanir kalau Terus tuh pada kaki. ro sukun sesudahnya huruf yang berharakat bersifat tafhim ya. Contohnya mirsad ro sukun sebelumnya setelahnya ada huruf isti'ala. Ya, cukup. Tepuk tangan.